Terpesona Ustadz Handsome, Bab 2, Rencana Perjodohan. Di sebuah rumah, Rizal juga sedang melakukan negosiasi dengan Kiai Ahmad. Apalagi kalau bukan rencana perjodohan dia dengan Sierra, pria itu juga menolak mentah-mentah apa yang direncanakan oleh abahnya. Maaf Abah, Oza tidak bisa menerima tawaran Abah untuk menikah dengan wanita yang tidak dikenal. Sekarang ini sudah beda zaman dengan dulu Bah. Jangan paksakan aku untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatiku. Rizal yang biasa dipanggil Ustadz Oza sedang melakukan penolakan kepada kakeknya Kiai Ahmad. Sampai kapan kamu mau menolak untuk dijodohkan? Ini sudah yang keberapa kalinya kamu menolak untuk bertemu dengan seorang perempuan. Abah sudah membebaskanmu untuk mencari jodoh sendiri. Asal dengan syarat wanita baik-baik tidak punya hubungan dengan yang lain nak. Abah sudah sepuh. Siapa yang urus pesantren? Cuman kamu harapan Abah, sejak abi kamu meninggal, Abah sudah kerepotan sendiri mengurus semuanya. Dan sekarang kamu sudah sibuk dengan jadwal ceramah di mana-mana. Setidaknya kalau ada istri, ada yang ngurusin makan kamu kalau di luar. Kiai Ahmad memohon kepada cucunya. Rizal terdiam. Tidak ada pilihan untuknya. Dia satu-satunya penerusan di pesantren milik abahnya. Abinya sudah meninggal dan uminya tidak tinggal di pesantren sejak dia kecil. Wanita yang sudah melahirkannya itu sudah menikah dan memiliki kehidupan baru dengan keluarga barunya. Sedangkan Rizal, sejak kecil dia sudah bersama Kiai Ahmad. Kalau Abah masih memaksa Oza untuk menikah, Oza bisa saja pindah dan tinggal bersama Umi Bah, ancamnya dengan suara bergetar. Kiai Ahmad menatap lekat cucu yang sejak kecil dia rawat dengan penuh kasih sayang. Abah tidak pernah melarang kamu untuk tinggal bersama dengan Umi kamu nak, walau bagaimanapun dia adalah wanita yang sudah melahirkan kamu. Silahkan, kalau kamu mau pergi, Abah ridho. Abah ikhlas, asal dimanapun kamu berada kamu selalu bahagia, ucap Kiai Ahmad sengaja mempersilahkan cucunya untuk pergi jika dia mau. Rizal terdiam. Dia hanya terlihat sombong dari luar wajahnya. Ancaman itu sudah sering diucapkan kepada Kiai Ahmad, dan ujung-ujungnya Rizal akan luluh dengan permintaan dari abahnya itu. Walau bagaimanapun, pria paruh baya itu sudah berjuang merawat dirinya sejak kecil. Nak, coba bertemu dulu ya. Selama ini Abah sama Uti juga tidak pernah memaksa kamu untuk menerima jika kamu tidak suka. Kini Umi Aminah istri Kiai Ahmad ikut bicara. Uti, posisiku kan sebagai seorang laki-laki. Ketika aku melamar seorang perempuan itu berarti aku bukan sedang memilih lagi, tapi harus menerima keputusan dari pihak perempuan menerima aku atau tidak. Memangnya aku ditanya dulu mau atau tidak? Enggak. Aku yang melamar. Rizal menanggapi ucapan Umi Aminah. Memangnya kamu yakin akan diterima oleh wanita yang akan kamu lamar sekarang ini? Kamu lupa berapa kali kamu ditolak? Sekali saja, bersikaplah yang baik Za. Jangan tunjukkan kesombonganmu itu. Kamu kan Ustadz, bicara yang baik. Kamu suka sengaja bersikap buruk biar ditolak wanita yang kamu lamar itu. Heran Uti sama kamu itu. Umi Aminah memohon. Dia menggelengkan kepalanya, merasa kecewa dengan sikap cucunya. Justru karena aku Ustadz, aku hanya mengatakan apa yang ingin ku katakan. Aku hanya memperlihatkan sifat asliku. Kalau dia tidak suka berarti jangan dekat-dekat padaku. Jawabnya Rizal dengan penuh kesombongan. Kamu masih marah kepada Abah, karena tidak mengizinkan kamu menikah dengan Rena. Sejak kejadian itu, kamu jadi begini Za. Abah seperti melihat orang lain dalam diri kamu. Kesombongan, keangkuhan, dan sikap tidak peduli kamu itu benar-benar sudah keterlaluan. Rizal terdiam. Dia melengos meninggalkan kedua kakek dan neneknya tanpa berkata apapun. Seketika Kiai Ahmad saling menatap dengan Umi Aminah. Apakah kita salah Bah?
menjauhkan dia dari seorang wanita yang sudah memiliki suami, tapi masih menjalani hubungan yang lain dengan pria lain. Umi Aminah menundukkan kepala. Sebuah kenyataan yang mereka dapatkan. Rizal 1 tahun yang lalu sudah akan menikah dengan seorang perempuan yang dipilihnya sendiri. Namun sebuah kenyataan terbuka. Perempuan yang akan dia nikahi itu ternyata sudah memiliki suami yang lain. Dan wanita itu hanya memanfaatkan Rizal, yang sedang ada di puncak ketenarannya. Sampai saat ini cucunya belum bisa menerima kenyataan itu. Dan dia masih saja menyimpan perasaan kepada wanita itu. Mudah-mudahan perjodohan ini bisa membuka hatinya. Abah yakin dia tidak akan menolak. Mudah-mudahan cucu Kiai Bahar menerimanya. Setelah menikah cinta akan tumbuh sendiri. Kiai Ahmad mengucapkan sebuah harapan. Amin. Mudah-mudahan Bah. Sejak setahun lalu dia jadi begini. Seringkali bersikap dingin, tidak peduli kepada lingkungannya, dan dia jadi diam. Juga sering berkata kasar Bah. Cetus Umi Aminah dengan wajahnya yang menyimpan rasa kesedihan untuk cucunya. Mobil berwarna hitam yang dikendarai oleh Dery asisten pribadi Ustadz Oza melaju dengan kecepatan sedang. Mereka baru saja turun dari pesawat, dan sekarang sedang menuju ke pesantren milik Kiai Bahar. Ustadz Oza duduk di depan bersama Dery, dan Umi Aminah dan Kiai Ahmad duduk di belakang. Mereka tampak tidak berbincang apapun. Wajah Rizal masih sama. Wajah angkuh penuh dengan kesombongan. Jadwal 2 hari ini bagaimana Der? Sudah kamu cancel? Tanya Rizal dengan suara tegasnya. Sudah Ustadz, mereka sempat kecewa juga, karena kita membatalkan acara 2 hari ini secara mendadak. Jawab Dery menanggapi pertanyaan Rizal. Kalau lamaran kamu diterima, langsung nikah saja besok Za. Cucu Kiai Bahar juga kan kuliah di Jakarta. Jadi nanti bisa bareng-bareng balik lagi ke Jakartanya. Uhuk, Dery yang mendengar ucapan Kiai Ahmad, langsung menatap ke arah Rizal. Dia menggigit bibir menahan tawa, dan Rizal langsung mendelik kepadanya. Gak usah ngeledek saya kamu Der, seru Rizal dengan wajah kesalnya. Dia tahu sang asisten sedang menertawainya, yang akan dijodohkan dengan seorang wanita pilihan Kiai Ahmad, dan dia tidak bisa menolak pada akhirnya. Dery diam tidak berkata apapun lagi. Dia tahu Rizal akan meluapkan kekesalan itu kepadanya jika mulut dia tidak bisa diam. 1 jam kemudian mobil hitam itu tiba di halaman pesantren. Jogja bukan tempat yang asing untuknya. Karena masa kecilnya dia lalui di kota ini, dan pesantren Kiai Bahar pun tidak asing untuknya. Karena dulu dia pernah berkunjung ke sini. Kamu sudah lupa Za dengan tempat ini? Tanya Kiai Ahmad kepada cucunya. Jangan bilang yang mau dijodohkan sama aku itu anak gendut yang rese itu Bah. Yang sudah cakar-cakar wajahku sampai berdarah. Siapa namanya aku lupa lagi. Rizal tidak ingat dengan nama anak kecil yang pernah bertengkar dengannya dulu. Bisa jadi, ternyata kamu masih ingat dengan kejadian itu. Jawab Kiai Ahmad sambil tersenyum. Rizal semakin tidak enak hati. Dia tidak siap jika memang calon istrinya itu adalah gadis kecil yang pernah dikenalnya di masa kecil. Mereka berjalan ke arah rumah Kiai Bahar. Rizal berjalan di belakang Kiai Ahmad dan Umi Aminah. Assalamualaikum, Kiai Ahmad mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Bahar tersenyum menyambut Kiai Ahmad. Wajah dua sahabat ini merona saling berpelukan saling menyapa. Alhamdulillah sampai juga di sini. Silakan duduk Kiai Ahmad. Suara khas lelaki tua terdengar dari pria yang memakai koko putih, dengan sarung berwarna hitam. Segemuk apa dia sekarang? Hahaha. Pasti lebih gemuk dari yang aku bayangkan. Baguslah jika dia yang dijodohkan denganku. Aku ada alasan untuk menolaknya. Tidak peduli jika dia menganggap aku pria yang jahat, bukan urusanku. Batin Rizal berbicara ketika dia masuk ke rumah Kiai Bahar.
Umi Hawa dan Aisyah dari dapur ikut menghampiri keluarga Kiai Ahmad. Begitu juga dengan Hito dan Amar yang baru saja dari masjid. Mereka langsung bergabung di ruang tamu. Pandangan Hito langsung menatap wajah Rizal. Tentu saja dia harus jeli melihat bagaimana calon suami yang akan dijodohkan kepada putrinya. Setelah saling menyapa dan saling mengobrol hal sederhana, kini Kiai Ahmad mulai serius. Mulai berbicara dengan Kiai Bahar tentang rencana mereka untuk menjodohkan dua cucu mereka. Sebenarnya sejak awal, yang mengajak mengadakan perjodohan ini adalah Kiai Bahar, dan Kiai Ahmad menyambutnya dengan senang hati. Begini Kiai, sesuai dengan yang pernah saya katakan kemarin di telepon genggam, saya ingin mengajak untuk menjalin silaturahmi untuk menyatukan kedua cucu kita. Kiai Bahar mulai bicara dengan serius. Kiai Ahmad langsung tersenyum mendengar apa yang dikatakan sahabatnya itu. Sierra yang masih di dalam kamar, mulai menguping pembicaraan kedua keluarga itu. Dia mondar-mandir sambil sesekali menempelkan telinganya ke pintu, yang sengaja dia buka sedikit. Berpikir cerdas Sierra Ahmad, bagaimana caranya agar Ustadz Rizal itu ilfil kepada kamu? Perjodohan ini tidak boleh berjalan lancar. Aku masih ingin bebas. Tolong aku ya Allah, berikan jalan lurusmu, supaya aku bisa keluar dari jeratan perjodohan dengan pria seperti Rizal. Sierra berbicara sendiri di dalam kamar. Masya Allah Kiai Bahar, ini kehormatan untuk keluarga kami. Mendapat tawaran dari Kiai besar, saya sendiri senang mendapat tawaran ini Kiai. Tapi nanti keputusan ada di tangan cucu kami. Kiai Ahmad tersenyum kepada Kiai Bahar. Bismillahirrahmanirrahim, Ananda Roya Syamsurizal Al-Mualim. Hari ini saya Baharudin mendapatkan amanat dari kedua anak saya. Aisyah dan Sulaiman Al-Kahito ingin melamarmu untuk cucu saya, Sierra Ahmad binti Ahmad Al-Ghazali. Apakah kamu mau menerimanya? BRUK. Terdengar suara Sierra yang refleks menendang pintu kamarnya. Oh no, Mbah, apa itu tidak kebalik? Bukannya dia yang mau ngelamar aku? Kenapa malah seolah-olah aku yang ingin menikah dengannya? Ah, apa-apaan ini, kenapa jadi begini? Dia mah enak kalau tinggal jawab saja. Pasti nerima. Sierra komet-kamit bicara sendiri. Tidak terima dengan yang diucapkan Kiai Bahar kepada Kiai Ahmad. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.